Siang rekan-rekan semua. Jadi pada saat ini kami dari kelompok 5 Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu saya Injilio Yosefa Saragih dan teman-teman saya Yunia dan Miriam. Pada saat ini kami akan mempresentasikan salah satu model pembelajaran yaitu problem based learning. Berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, kita masuk dalam pengertian problem based learning atau yang biasa kita singkat adalah PBL. Nah, PBL ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Kemudian, model pembelajaran PBL ini adalah salah satu model pembelajaran yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis siswa, dan PBL ini berdasarkan situasi bermasalah dan membingungkan, sehingga akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa, sehingga siswa tertarik untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Nah, pada saat siswa melakukan penyelidikan, maka siswa menggunakan tahap berpikir kritis untuk menyelidiki masalah, menganalisa berdasarkan bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Ini sumber Navia 2014. Kemudian ada tahap-tahap problem based learning atau PBL. Yang pertama, tahap orientasi siswa pada masalah. Tindakan guru yang dilakukan guru adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena, demonstrasi, atau cerita untuk memunculkan masalah, kemudian memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Kemudian tahap kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan masalah tersebut gitu. Kemudian tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini yang dilakukan guru adalah guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian kita masuk pada tahap keempat, dalam tahap-tahap problem based learning ini, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini peran guru adalah guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai. Contohnya seperti laporan, video, dan model pembelajaran yang membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya begitu. Kemudian tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan yang sudah dilakukan oleh siswa. Di sini terdapat evaluasi dari guru begitu. Kemudian kita masuk pada kelebihan dari PBL yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terima kasih. Jadi kelebihan dari problem based learning itu sendiri yaitu yang pertama, teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami si pelajaran. Jadi dengan cara guru memberikan pengetahuan awal, kemudian siswa yang guru yang memberikan masalah, kemudian siswa yang melakukan suatu solusi dari masalah itu sendiri melalui pembelajaran, maka siswa akan lebih memahami isi pembelajaran karena sudah diterapkan. Kemudian menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk pengetahuan-pengetahuan baru karena ketika siswa diberikan suatu masalah, maka siswa merasa tertantang, diberi suatu tantangan untuk menyelesaikannya. Dan pada saat proses penyelesaian masalah itu, disitulah ditemukannya pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian meningkatkan aktivitas belajar siswa, karena dalam proses penyelesaian masalah ini tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, seperti mengobservasi, meneliti, dan sebagainya. Kemudian membantu siswa untuk memahami bagaimana mentransfer pengetahuan untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Sudah jelas karena dalam masalah yang diberikan oleh guru tentunya berhubungan atau relevan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan pengetahuan yang didapat pada pembelajaran. Kemudian membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pelajaran yang mereka lakukan. Kemudian melalui pemecahan masalah dapat menjadi evaluasi bagi siswa melalui hasil maupun proses sebelumnya. Kemudian, memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran merupakan cara berpikir yang harus dimengerti. Artinya, setiap pembelajaran yang dilakukan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi juga sangat relevan kepada kehidupan setiap siswa.
Kemudian, pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat disukai oleh siswa. Tentunya menyenangkan ini sangatlah relatif ya, tetapi dengan adanya problem based learning ini, maka guru dapat menggunakan metode-metode lain seperti metode diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian metode-metode sebagainya, proyek dan sebagainya, sehingga siswa merasa tertarik untuk dapat menyelesaikan masalah melalui metode yang diberikan. Kemudian, mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, karena proses penyelesaian tentunya siswa diajak ditantang untuk berpikir kritis. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka, dan yang terakhir, mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus belajar. Namun, pada problem based learning ini ada juga beberapa kelemahannya, yaitu yang pertama, pencapaian akademik dari individu siswa. Hal ini berkaitan dengan poin kelima, yaitu tidak semua siswa dapat dibimbing karena karakteristik siswa yang berbeda-beda serta jumlahnya yang cukup banyak. Sehingga dengan adanya problem based learning ini, mungkin ada beberapa siswa yang tidak dapat atau kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, kelemahan ini dapat diatasi dengan metode-metode yang diberikan guru, misalnya membentuk suatu kelompok sehingga setiap siswa dapat menyelesaikan masalah bersama-sama. Atau bisa juga ketika guru, karena jumlah siswa yang banyak sehingga tidak mungkin membimbing satu persatu siswa, bisa juga guru memberikan waktu kepada siswa jika ada yang ingin ditanyakan kepada guru. Atau ketika kegiatan ini berlangsung, maka guru dapat melihat yang mana siswa yang aktif maupun yang tidak aktif. Ketika ada siswa yang tidak aktif, mungkin guru dapat bertanya kepada siswa tersebut apa kesulitannya dan sebagainya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk implementasi. Tentunya dalam penerapan problem based learning ini, yang mana siswa mencari suatu solusi dalam masalah yang diberikan, tentunya memerlukan waktu. Oleh sebab itu, tidak cukup dalam satu topik hanya diselesaikan dalam satu pertemuan, tetapi bisa diselesaikan dalam 2-3 pertemuan. Kemudian adanya perubahan peran siswa dalam proses, juga perubahan peran guru dalam proses, yaitu pembelajaran ini tentunya tidak teacher center atau berpusat pada guru, tetapi juga berpusat kepada siswa, sehingga guru yang harusnya bisa menjadi sarana bagi siswa untuk menemukan pengetahuan melalui pembelajaran yang diberikan guru, tetapi di problem based learning ini siswa juga bisa gitu untuk mencari solusi dengan pengetahuan yang ia miliki. Namun bukan berarti guru lepas tangan ataupun pasif dalam hal ini, tetapi disinilah guru melihat kegiatan-kegiatan siswa, mengobservasi siswa, dan pada hasil akhirnya juga mengevaluasi hasil siswa sehingga siswa juga tahu yang mana yang benar, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sebelumnya suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Oke, sebelumnya minta maaf ya karena di sini lagi hujan deras, tapi saya akan mengoptimalkan suara saya agar terdengar kepada teman-teman. Nah, jadi kita akan masuk di contoh dari bagaimana kita mengaplikasikan tahap-tahapan atau 5 tahapan tadi yang sudah teman-teman pelajari dan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, atau di sini teman-teman bisa lihat adanya contoh dari pengaplikasian pendekatan problem based learning. Nah, kita mulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Untuk teman-teman dari PAK, ini kami hanya memberikan contoh dari pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetapi teman-teman dari PAK mungkin bisa mengambil maknanya atau apa sih ya, inti dari penggunaan pendekatan problem based learning ini gitu. Nah, jadi kami mengambil contoh penerapan PBL pada materi teks fabel atau legenda. Nah, sebelum guru masuk ke penggunaan pendekatan itu, pasti guru akan berhubungan dengan mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan diajarkan seperti apa gitu. Kemudian baru masuk ke materi dan juga tujuan pembelajarannya. Nah, teman-teman di sini ini jadi kenapa tujuan pembelajarannya bisa sampai 4 poin? Karena di sini 2 kali pertemuan ya yang disusun oleh guru gitu. Sehingga bisa poinnya 4. Nah, kalau kita memikirkan keefektifan dari waktu kan, kalau 4 poin itu cukup sulit juga untuk bisa membuat waktu pengajaran kita itu efektif. Jadi di sini ini 2 kali pertemuan ya, dan ditujukan kepada anak SMA sehingga waktunya itu 2 kali 45 menit. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri teman-teman bisa dilihat karena ini rananya C2 sampai
6 ya, karena mengidentifikasi sampai menyajikan data. Kalau kita lihat ke taksonomi Bloom, itu ranahnya sudah C2 sampai C6. Nah, baru kita bisa masuk ke selanjutnya. Silakan Jel, ke slide selanjutnya. Nah, jadi kita masuk ke tahap pertama. Di tahap pertama itu kita mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, apa sih maksud dari mengorientasi ini? Nah, maksud dari mengorientasi ini kita harus menjelaskan dulu kepada siswa dasar dari apa yang akan mereka lakukan gitu. Misalnya masalah apa sih yang harus siswa analisis atau siswa menentukan solusinya, itu masalahnya seperti apa. Nah, kemudian apa yang akan mereka lakukan? Nah, itu guru harus menjelaskan dulu di tahap orientasi ini gitu. Apa saja yang akan dilakukan siswa, terus masalahnya itu seperti apa, kemudian bagaimana mereka akan mengevaluasi itu gitu. Nah, di sini ada 4 poin yang bisa teman-teman ingat untuk menjadi prinsip dalam menerapkan pendekatan problem-based learning itu. Yaitu yang pertama, tujuan utama pengajaran. Ingat ya teman-teman, ketika kita menggunakan pendekatan problem-based learning ini, tujuan utama pengajaran itu bukan membuat siswa untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru gitu. Jadi, ketika siswa ini mengetahui masalah-masalah apa, maka dia akan mendapatkan ide baru gitu dari masalah itu melalui solusi yang akan dia pikirkan sendiri. Berarti banyaknya solusi dong, bukan berfokus pada ke situ, tetapi ketika siswa ini ada di dalam pembelajaran, dia itu lebih kepada proses. Bagaimana siswa itu memahami proses dalam penyelidikan gitu, dan juga menentukan bagaimana menyelesaikan masalah yang akan diajarkan oleh guru kepadanya secara mandiri, itu solusinya seperti apa. Jadi lebih ditekankan kepada proses yang harus siswa itu memahami gitu, bukan lebih kepada hasil yang akan mereka terima, misalnya pengetahuan baru apa gitu. Nah, ini juga mungkin yang akan membedakan problem-based learning dengan project-based learning, karena proyek itu akan lebih kepada hasil karya, tetapi kalau problem ini lebih kepada bagaimana siswa itu bisa menentukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi mungkin teman-teman sampai sejauh ini bisa membedakan ya antara project-based learning dengan problem-based learning gitu. Kemudian yang kedua teman-teman, permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki itu tidak mempunyai jawaban mutlak atau benar gitu. Jadi di problem-based learning ini siswa itu diberikan kebebasan secara mandiri untuk menentukan sendiri, solusinya seperti apa. Hal baru apa sih yang bisa saya rumuskan dari masalah yang saya analisis gitu. Nah, itu semuanya dikasih ke siswa gitu. Jadi guru bukan menentukan ini benar ya gini gitu. Kebenaran yang mutlaknya gini, enggak. Tetapi lebih kepada pemikiran dari siswa sendiri itu seperti apa gitu. Kemudian siswa akan diberikan untuk menyelesaikan masalah yang rumit atau kompleks gitu. Sehingga kalau kita lihat kepada tujuan pembelajarannya itu bukan lagi di ranah C1 gitu, di mana siswa mengingat, tetapi udah C2 sampai C6 itu udah membangun pemikiran kritis siswa di situ gitu. Kemudian di tahap ketiga, ini ada penyelidikan itu didorong untuk mengajukan pertanyaan. Jadi siswa harus aktif gitu dalam mengajukan pertanyaan dan juga mencari informasi. Nah, kemudian baru masuk di di bagian poin keempat dari tahap pertama, yaitu adalah selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-ide gitu. Jadi siswa bebas berpendapat, bebas menyampaikan aspirasinya melalui masalah yang nanti dia akan analisis gitu. Selanjutnya baru kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi kan awalnya siswa tahu dulu, apa sih yang harus saya lakukan kan. Nah, di tahap kedua dia sudah mengorganisasikan itu dari apa yang dia tahu untuk dia kerjakan, dia mengaplikasikan itu di dalam proses belajar gitu. Jadi keterampilan apa yang bisa siswa pecahkan di dalam masalah itu gitu. Kemudian bagaimana siswa bisa berkolaborasi, bekerja sama bersama di antara kelompoknya, dan juga bagaimana siswa bisa memulai pembelajaran ini, dan bagaimana guru itu membentuk kelompok pembelajaran dengan kelompok yang siswa itu memilih dan memecahkan masalah yang berbeda gitu. Jadi ingat ya, di problem-based learning ini diberikan fleksibilitas atau siswa itu bisa menentukan materinya seperti apa, kemudian topik yang akan dibahas itu berbeda gitu. Jadi ada banyak sekali hasil yang akan bisa dibagikan oleh siswa gitu. Nah, kemudian nanti ada pengumpulan data, kemudian eksperimen. Nah, itu seperti biasa gitu ya. Tapi teman-teman ingat, di dalam menggunakan pendekatan problem-based learning ini bukan hanya berfokus pada project ya,
Jadi siswa itu harus diberikan tugas proyek karena problem based learning ini berbasis penelitian misalnya atau penyelidikan, bukan teman-teman. Jadi problem based learning ini bisa juga menggunakan penilaian lain, ya instrumen yang lain, bukan hanya berbentuk proyek gitu. Bisa juga siswa diberikan tugas membuat esai atau apapun gitu. Bukan harus proyek yang harus turun ke lapangan, bukan harus begitu saja gitu. Jadi bebas ya. Intinya prinsip-prinsip dari problem based learning ini bisa diterapkan. Kemudian yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan karya. Nah, jadi dari apa yang mereka sudah kerjakan tadi itu mereka akan mengembangkan karya mereka sendiri. Nah, ini jadi catatan ya teman-teman. Mengembangkan di sini itu beda dengan menghasilkan ya. Kalau project based learning itu akan menghasilkan karya gitu. Misalnya ada masalah, terus mereka menghasilkan karya yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi problem based learning di sini itu bukan menyajikan karya baru atau menghasilkan karya baru, bukan. Tetapi dia mengembangkan karya yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau teman-teman lihat contoh di sini, itu di mana kan mereka belajar tentang fabel atau legenda. Bagaimana sih siswa bisa memahami deskripsi ya dari cerita-cerita legenda, karena mereka belajar deskripsi ini adalah dengan cara mereka membuat pameran yang menjelaskan tentang artefak atau yang berhubungan dengan legenda-legenda di situ gitu. Dan guru di sini hanya berfokus sebagai organisator, artinya yang mengatur siswa. Tetapi siswa mempresentasikan, siswa menjelaskan materinya kepada orang lain yang akan menonton pameran mereka, itu semua siswa yang lakukan gitu teman-teman. Jadi intinya dia bukan kepada menghasilkan karya atau hasil baru, tetapi bagaimana mengembangkan materi yang sudah dipahami itu menjadi karya dengan karyanya. Terus yang tadi yang kelima itu adalah terakhir analisis dan evaluasi. Nanti di tahap analisis dan evaluasi ini, nanti siswa akan menganalisis dan mengevaluasi proses yang mereka sudah buat sendiri itu seperti apa. Kemudian bagaimana mereka juga merefleksikan, kegiatan yang sudah saya lakukan itu seperti apa gitu. Jadi kesimpulan pemecahan masalahnya seperti ini. Nah itu nanti mereka juga bisa berdiskusi dengan guru. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Angel silakan ke slide selanjutnya. Nah teman-teman, jadi kesimpulan intinya dari pendekatan problem based learning ini adalah pendekatan ini, ingat ya teman-teman, pendekatan problem based learning ini itu menuntun siswa untuk secara mandiri. Jadi kata kuncinya mandiri, menyelesaikan permasalahan yang ada dengan pemikiran kritisnya. Kenapa pemikiran kritisnya? Karena problem based learning ini itu lebih banyak siswa akan dihubungkan kepada memahami masalah sekitar. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita terapkan ke anak SD bisa nggak? Nah, teman-teman bisa sekali gitu, karena ranah dari SD itu bisa bukan hanya berfokus kepada C1, itu juga bisa jadi C1 sampai C6. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan problem based learning ini sangat bisa sekali gitu ya. Nah, kemudian ingat ketika mereka sudah secara mandiri menyelesaikan masalah itu, mereka harus bisa mempresentasikan masalah itu gitu. Dan yang paling penting adalah memberikan solusi. Ya, jadi inti dari problem based learning itu adalah bukan hanya masalah tetapi harus solusi yang juga mereka berikan. Itu teman-teman. Angel, silakan bisa dilanjutkan saja. Baik, teman-teman, berikutnya. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian presentasi. Nah, teman-teman, jadi sekian dari presentasi kami. Jadi ini daftar pustaka yang sudah kami gunakan. Waktu dan kesempatan teman-teman untuk bertanya akan dipandu oleh Saudari Angel. Silakan, Jel. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, selamat pagi. Kami dari tim pembahas ingin bertanya, apakah PBL efektif diterapkan secara berkelompok? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang sudah kami jelaskan bahwa PBL ini sangat bisa disarankan untuk dilakukan secara berkelompok, karena dengan adanya kelompok maka siswa yang kurang mengerti dengan untuk mencari solusi sendiri maka bisa lebih efektif lagi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak hanya kelompok, tapi secara individu juga bisa. Seperti itu. Saya mau meresponi kembali. Seperti yang kita tahu, dengan banyaknya sumber informasi itu, siswa juga memiliki pendapat yang berbeda-beda karena banyaknya sumber informasi. Lalu bagaimana dengan peran guru untuk dalam mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Karena kita tahu ada juga yang mengatakan seringkali satu masalah itu dapat diselesaikan
dengan banyak cara dan bisa juga jadi bertentangan gitu. Terus bagaimana peran gurunya? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Saudara Yanti. Jadi benar sekali bahwa ini pastinya akan banyak pendapat karena akan untuk mencari satu solusi. Tapi seperti tadi bahwa hasil akhir atau penilaian yang dilakukan tidak berpatok kepada hasil akhir, tidak ada yang benar secara mutlak. Karena tentunya seperti untuk penyelesaian masalah, satu contoh misalnya mendeskripsikan suatu lingkungan sekolah. Suasananya, saya diberikan suatu pentas seni, suasananya seperti apa? Tentunya ada siswa yang menganggap ini suasananya sangat menyenangkan, namun ada juga yang menganggap suasananya terlalu ramai seperti itu, jadi lebih ke lebay seperti itu. Namun itu tidak menjadi permasalahan. Terlebih lagi kita melihat bagaimana proses siswa untuk melakukan suatu kegiatan dalam mencari solusi dari masalah itu sendiri. Jadi peran guru di akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi supaya siswa juga mengetahui apa yang benar. Cuman kebenaran tidak ada yang mutlak gitu. Setiap siswa berhak memberikan pendapat mereka masing-masing. Seperti itu, Saudari Yanti. Oke, terima kasih Saudari Angelia. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya yang ingin bertanya saya, pertanyaan saya adalah, tadi kan kalian sudah presentasi tentang problem based learning ini. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya wawasan Kristen dalam melihat PBL ini, begitu bagaimana kita menerapkannya di dalam sekolah Kristen. Apakah memang PBL ini tidak bertentangan atau ada prinsip-prinsip yang bertentangan dengan iman Kristen? Terima kasih. Oke, terima kasih Janet. Saudari Janet, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, saya akan merespons dari pertanyaan Saudari Janet. Jadi berdasarkan yang sudah kami pahami dari kelompok kami mengambil pemahaman atau merumuskan pemahaman kami seperti demikian, bahwa ketika PBL ini bisa diterapkan bukan hanya di sekolah sekolah yang harus wawasan Kristen Alkitabiah, tetapi sekolah mana saja juga bisa. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih kita bisa melihat wawasan Kristen Alkitabiah? Nah, kalau di sekolah Kristen sendiri pasti wawasan Kristen Alkitabiah itu ada. Tetapi bagaimana dengan pendekatan problem based learning ini kita bisa mengintegrasikannya? Nah, itu dimulai ketika guru memikirkan, kalau kita dari SDH kan, kalau kita pelajari framework itu, kita belajar 4 hal itu kan, kebenaran, transformasi, kemudian identitas, dan juga relasi. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan itu dengan pendekatan problem based learning? Contoh, ketika saya mengajarkan kepada siswa saya tentang suatu permasalahan yang akan mereka bahas, kebenaran apa yang akan mereka lihat di situ? Jadi teman-teman ingat, di dalam problem based learning itu masalah yang mereka akan analisis itu bukan masalah yang berdasarkan imajinasi mereka sendiri, tetapi itu masalah yang benar-benar real dan nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana kebenaran itu mereka pahami, dan itu juga akan menghubungkan mereka dengan pencipta mereka. Contoh, misalnya mereka memahami tentang permasalahan lingkungan ya di sekitar mereka. Bagaimana Tuhan menciptakan lingkungan itu dengan begitu indah dan juga teratur. Tetapi kenapa manusia bisa merusak lingkungan itu? Nah, kan kita juga bisa menghubungkan dengan narasi agung Allah, di mana ada penciptaan, kejatuhan, dan juga penebusan. Semua itu akan berhubungan dengan apa yang manusia lakukan dan apa yang sudah Tuhan ciptakan sebagai anugerah kepada manusia. Nah, itu kita bisa menghubungkan dengan menggunakan problem based learning itu. Terus, selain itu kita juga bisa pelajari bahwa di dalam penggunaan problem based learning ini bukan menjadi landasan bahwa adanya kesalahan. Ini menurut kelompok kami ya. Jadi problem based learning itu hanya suatu pendekatan yang membantu kita untuk bisa mengajarkan sesuatu itu atau menyampaikan masalah yang terjadi itu kepada siswa agar siswa bisa memahaminya secara real. Sehingga menurut kami, kalau dikatakan bertentangan dengan wawasan Kristen Alkitabiah sendiri, justru menurut kami tidak. Kenapa? Karena justru dengan problem based learning, siswa akan semakin mengenal wawasan Kristen Alkitabiahnya atau pemahaman enduring understanding-nya, karena problem based learning ini sudah mencakup kepada isu-isu yang akan mereka bahas. Dan dari situ, dari isu-isu tersebut, justru mereka semakin mengenal bahwa mereka itu adalah manusia yang punya natur dosa, dan juga mereka punya Tuhan yang
menjadikan mereka itu pribadi yang bisa belajar untuk merefleksikan kehidupan semesta ini dengan apa yang mereka lakukan gitu, dengan masalah yang mereka analisis sendiri gitu. Jadi itu sih dari kami. Oh, oke, paham. Jadi sebenarnya tidak bertentangan ya, justru dapat membantu murid untuk bisa lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman Tuhan gitu dan bagaimana implementasinya di dalam hidup. Oke, kalau dari saya itu saja pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Janet. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Penyaji menyampaikan mengenai tujuan akhir ya, itu berkaitan tentang penilaian. Tadi dikatakan bahwa dalam penilaian ini itu adanya fleksibilitas itu. Adanya fleksibilitas bagi siswa untuk melakukan kebebasan dalam mengerjakan tugasnya. Misalkan dikasih suatu tugas, nanti bagaimana siswa mengeksplorasi, mengelaborasikan tugas tersebut seperti itu. Terus tadi Yunia juga menyampaikan bahwa dalam penilaian ini, dalam pembelajaran problem based learning ini itu berpatok kepada hasil akhir yang tidak mutlak seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini, saya mau bertanya, apa dan bagaimana dalam sebuah melakukan penilaian dalam sebuah melakukan penilaian itu supaya guru bisa memberikan penilaian yang objektif, karena tadi dikatakan adanya fleksibilitas, terus kebebasan dalam siswa mengerjakan tugas, terus dikatakan bahwa penilaian hasil akhir ini tidak mutlak seperti itu. Saya ingin menanyakan tadi tentang bagaimana supaya guru itu bisa memberikan penilaian yang objektif seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Susji. Jadi ketika penilaian itu fleksibilitas, maka penilaian itu dilakukan secara otentik. Penilaian yang otentik yaitu tidak berfokus kepada proses akhir, tetapi terhadap proses pembelajaran. Sehingga pada proses penilaian ini guru tidak berperan pasif, melainkan dia harus aktif untuk melihat bagaimana siswa bisa menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya jika dalam pembelajaran onsite, tentunya guru dapat melihat secara langsung bagaimana siswa bisa berdiskusi atau kefokusan siswa mengerjakan tugas seperti itu. Tetapi jika pembelajaran online, maka guru bisa memberikan, misalnya ada 2 pertemuan, maka guru bisa memberikan penilaian tugas secara berurutan. Misalnya pada pertemuan 1, siswa harus sudah mengumpul sampai penyelesaian setengah dari penyelesaian. Pokoknya harus ada hasil yang dikerjakan dalam satu pertemuan. Kemudian di pertemuan kedua harus sudah selesai. Sehingga dengan demikian maka guru dapat melihat proses siswa. Karena kalau ketika online kita tidak tahu ya bagaimana siswa mengerjakannya, apakah siswa aktif atau tidak. Tetapi bisa dilihat dari hasil pengerjaan siswa. Namun bukan jawaban tetapi hasil pengerjaan seperti itu. Artinya misalnya dalam pertemuan 1 siswa sudah ada gitu yang sudah dikerjakan. Jadi penilaiannya dilakukan secara penilaian otentik. Seperti itu, Saudara Susji. Saya tambah sedikit juga ya, Suji. Saya boleh tambah sedikit ya, Suji, mengenai yang mutlak itu ya, supaya kita bisa paham lagi lebih. Jadi yang mutlak itu maksudnya gini, kalau misalnya kita berbicara tentang kebenaran mutlak yang mencakup Allah ya, pasti itu akan mutlak kan ya. Nah, tetapi yang maksud yang tidak mutlak ini itu lebih kepada permasalahan atau pertanyaan yang akan mereka selidiki gitu. Jadi kebenaran yang akan mereka, misalnya ada masalah terus kebenaran yang akan mereka rumuskan sendiri untuk permasalahan itu sebagai solusi, itu kan kita nggak bisa tahu itu benar atau mutlak, karena kan anak pendapat mereka sendiri kan, atau buah dari hasil pemikiran mereka. Nah, itulah yang dikatakan tidak mutlak. Tetap karena berdasarkan pendapat dan aspirasi anak-anak yang mereka rumuskan sendiri dari permasalahan yang mereka tentukan itu gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kebenaran yang dibagikan yang berhubungan dengan Allah misalnya ketika mereka memahami pembelajaran, nah itu pasti mutlak gitu. Jadi ini lebih kepada hasil dari pemikiran anak-anak itu ya. Sampai sini Suji bisa memahamikan ya, yang kebenaran tidak mutlak itu. Oke, thank you ya. Saya sudah sedikit memahami tentang hal ini. Nah,
masih ada satu lagi pertanyaan menyusul ya, mengenai tadi yang dijelaskan Angelia mengenai penilaian yang otentik. Nah, kira-kira ada nggak sih instrumen yang bisa digunakan atau instrumen yang mungkin tepat untuk digunakan dalam melakukan penilaian berdasarkan project based learning tersebut, supaya kita sebagai guru juga jelas gitu, clear, oh ternyata ada loh instrumen penilaian yang cocok nih buat problem based learning, karena tadi kan ada fleksibilitas kan, supaya nggak berantakan penilaian kita, supaya terarah gitu, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya Saudara Susji. Instrumen yang bisa kita lakukan bisa apa saja, misalnya rubrik. Namun dalam rubrik keterangannya harus jelas. Misalnya poin 1 sampai poin 4. Pada poin 4 siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pembelajaran, artinya masih berhubungan. Misalnya mengobservasi pentas seni tadi, gimana suasana pentas seninya. Tentunya kan ada jawaban yang berbeda-beda kan, tapi itu tidak salah karena siswa juga punya jawaban sendiri. Tetapi yang perlu dilihat apakah ini masih berkesinambungan. Misalnya ditanya suasana, tetapi siswa menjawab bahwa tempatnya berada di Jakarta. Padahal kan itu nggak suasana kan, sedangkan suasana itu gimana gitu. Di sana apakah senang, apakah meriah atau gimana. Nah itu contoh nyatanya. Jadi kita bisa memberikan rubrik yang keterangannya jelas seperti itu. Jangan jawaban harus sesuai, tapi sesuainya itu tidak berpatok pada satu hal, tetapi ada gitu berkesinambungan dengan pembelajaran yang diterima. Seperti itu Saudara Susji. Apakah jelas? Oke, thank you, sudah sangat jelas. Thank you. Baik teman-teman, ini sudah 37 menit. Apakah kita masih lanjut atau seperti apa? Tergantung sih, kalau dari kami sebenarnya masih ada Jessica yang mau bertanya. Oh, berarti kita tampung satu pertanyaan lagi ya dari Saudari Jessica. Silakan Saudari. Pertanyaan saya itu, apakah PBL itu bisa diterapkan di berbagai jenjang, misalnya di SD sampai SMA, atau hanya di salah satu jenjang saja? Terus kalau misalnya hanya di SD atau bisa ketiga jenjang itu, mengapa PBL itu harus diterapkan di sana gitu? Maksudnya kenapa penting kita terapkan PBL itu di jenjang itu? Seperti itu. Silakan Saudari Miriam. Baik, pertanyaannya. Terima kasih ya Jessica. Menurut kami bisa dari SD sampai SMA sesuai dengan literatur yang kami baca juga, dan tadi sudah ada disinggung ya dari Yunia, bisa juga ke anak SD juga bisa memecahkan masalah menurut kami, karena tapi sesuai dengan tingkat perkembangannya begitu. Jadi kita jangan mengasihkan anak SD itu pemecahan masalahnya itu tentang banjir begitu ya. Mungkin bisa tapi dengan sesuai tingkat perkembangannya. Jadi sesuai dengan literatur yang kami baca, anak SD sampai SMA bisa diterapkan model pembelajaran based learning. Gitu. Tadi ada pertanyaan lanjutan Kak, atau jawaban saya sudah sesuai? Jadi mengapa PBL dapat diterapkan pada jenjang tersebut? Karena dapat meningkatkan berpikir kritis siswa dan sesuai dengan perkembangannya begitu, sesuai dengan tingkat pemikiran dari siswa. Jadi guru juga guru harus melihat perkembangan dari siswa. Kalau di SD berarti pertanyaannya atau masalahnya itu mungkin tentang penggunaan masker kah? Nanti dia akan ke proyeknya apa yang akan dilakukan gitu. Terima kasih. Oke. Mungkin karena dengan Jessica jelek ya, jadi saya mewakili Jessica. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, saya mewakili teman-teman yang lain. Pertanyaan kami semua sudah terjawab, dan mungkin untuk rangkuman sedikit, mungkin bisa dikoreksi juga sama teman-teman kalau misalnya salah. Jadi program based learning ini dapat membawa siswa untuk bisa berpikir kritis terhadap masalah nyata yang ada di hidup mereka begitu, dan juga bisa menambah pengetahuan mereka tentang kebenaran
di dalam iman Kristen itu sendiri, bagaimana bisa permasalahan dan cara penyelesaiannya itu bisa menambah mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Dan yang dimaksud tidak ada kebenaran mutlak adalah bahwa di dalam penyelesaian masalah itu tidak hanya ada satu, tetapi ada beberapa gitu. Jadi kita tidak bisa cuma ada satu masalah, ada satu penyelesaian yang bisa menyelesaikan satu masalah, karena di dalam setiap masalah itu terdapat penyelesaian yang berbeda-beda tergantung cara berpikir seseorang, sehingga kita tidak bisa menyatakan kepada siswa ini salah gitu, kecuali memang bertentangan ya dengan iman Kristen. Misal ada masalah yang siswa bilang kita cara selesainya dengan membunuh gitu ya, itu tidak mungkin ya, karena memang dalam iman Kristen salah gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa kami rangkum dari pertanyaan teman-teman. Dan tentunya di dalam penilaian itu kita tidak boleh kita harus tetap objektif dengan benar-benar memberikan penilaian yang otentik dan tidak berfokus pada hasil akhir, tetapi melihat proses di dalam siswa menyelesaikan masalah itu sendiri. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Wah, mantap sekali Janet dan kawan-kawan. Bagus ya jawabannya. Oke. Baik teman-teman, karena waktunya sudah sangat terlewat, jadi mungkin kita bisa mengakhiri perbincangan kita pada saat ini mengenai problem based learning. Semoga dapat bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam kelas kita nanti. Terima kasih teman-teman semua.